Kejati Kalbar, semangat luar biasa. WPPM pasti bisa. Izin saya sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Najamuddin Mointang dan Bapak Haris Ananto, evaluator pada Sesdep bidang akuntabilitas dan pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang saya hormati tim peneliti internal Kejaksaan Agung, Pak Kabak Reformasi Birokrasi, Pak Yudi Triadi, dan yang saya hormati, saya didampingi bersama-sama dengan Wakasati Kalbar, para asisten, Kabak TU, koordinator, dan tim RB Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Izinkan saya melakukan pemaparan WPPM Kejati Kalimantan Barat, bahwa saat ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang memperoleh predikat WBK pada tanggal 19 Desember 2019. Pada saat WBK, Kejati Kalbar telah melakukan 6 area perubahan sesuai dengan Permenpan RB nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan Permenpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Kita terus berbenah diri dalam rangka upaya merubah model pelayanan birokrasi yang sebelumnya masih kaku, masih linear, masih berbelit-belit dan terjebak pada rutinitas dan terkesan minta dilayani. Namun sekarang menjadi pelayanan publik yang cepat, inovatif, efektif, humanis dan tidak polutif, serta melayani. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan moto kami, Kejati Kalbar Prima. Untuk itu, kami yakin, percaya, berkomitmen, dan akan terus melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani yang dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan yang dilakukan pada area 1 manajemen perubahan. Yang pertama, melakukan perubahan pada pola pikir atau mindset pegawai dan instansi lain terhadap peran kejaksaan di masyarakat. Kejaksaan Tinggi merubah mindset pegawai agar lebih religius dengan melakukan kegiatan siraman rohani atau kegiatan keagamaan. Kemudian, Kejati untuk merubah pola pikir masyarakat dan instansi lain tentang kejaksaan yang ramah dan berhati nurani yang ditunjukkan dengan menjadi narasumber dalam penerangan agama Islam dan aliran kepercayaan masyarakat. Kemudian, peningkatan yang dilakukan pada area 2 penataan tata laksana, selain kita telah membuat SOP, standar operasi prosedur pada masing-masing bidang, peningkatan yang telah dibuat program prioritas dengan mengembangkan inovasi IT, yaitu yang pertama adalah program prioritas dengan mengembangkan pelayanan atau pendampingan hukum gratis kepada masyarakat melalui Sikumbang Darat, konsultasi hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kita tempatkan di Bandara Supadio Pontianak dan juga di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Ke website www.sikumbangdarat.com atau menghubungi WhatsApp Sikumbang Darat dengan nomor handphone 0821 498 75046. Selain menerapkan penataan sistem manajemen SDM di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejati melakukan peningkatan baik kepada pegawai dan kepada masyarakat berupa menjaga peran dan tugas pegawai kejaksaan di mata masyarakat serta mempererat hubungan kejaksaan dengan masyarakat. Kejati Kalbar memastikan seluruh pegawai bebas dari narkoba, sehingga kita telah melaksanakan tes narkoba pada tanggal 6 April 2021. Kejati juga membantu program pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19
dengan mengadakan vaksin kepada para pegawai, kepada para keluarganya, dan juga kepada para warga masyarakat melalui klinik Pratama Adiaksa yang ada di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Kemudian Kejati Kalbar melakukan penyuluhan bersama dengan Ikatan Adiaksa Dara Makarini wilayah Kalimantan Barat dan Ikatan Adiaksa Dara Makarini daerah se-Kalimantan Barat kepada para ibu-ibu dalam pelayanan dan program keluarga berencana. Kemudian bentuk empati kepada masyarakat dan pegawai kejaksaan yang terkena dampak banjir baru-baru ini, dan sekarang pun kondisinya masih banjir. Kejati Kalbar memberikan bantuan berupa obat-obatan, berupa sembako, dan berupa perlengkapan bayi dan selimut kepada 4 kabupaten di Kalimantan Barat: Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, dan Skado. Kemudian dalam peningkatan yang dilakukan pada area 4, penguatan akuntabilitas kinerja. Selain penguatan akuntabilitas kinerja berupa perjanjian kinerja, indikator kinerja utama, dan laporan triwulan, Kejati Kalbar juga melakukan penguatan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat. Di antaranya yaitu dengan melakukan penyuluhan dan penerangan hukum kepada semua instansi maupun semua elemen atau komponen masyarakat yang berpotensi melakukan korupsi. Kemudian sebagai gambaran capaian kinerja intelijen, bahwa di samping melakukan penerangan hukum atau penyuluhan hukum di lembaga pendidikan, pesantren, sekolah-sekolah, bahkan kampus-kampus, dan melakukan kegiatan jaksa menyapa di RRI atau TVRI, bidang intelijen juga melakukan penangkapan terhadap buron. Ada 23 buron di Kalimantan Barat ini, dan sudah 12 orang buron yang berhasil ditangkap oleh tim tabur atau tim tangkap buron Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Tentunya hal ini dilakukan bersama-sama dan berkoordinasi dengan tim Adiaksa Monitoring Center dari Kejaksaan Agung, dan kadang-kadang kita juga melibatkan dengan instansi terkait lainnya.